melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani. Shalom ras menjuah-juah menebanta krina pelayan KKR SGBKP ijapa peringan kita gundari sepasana kita bengket kubas sermon pelayan KKR guna kebatin anak KKR ta Minggu 10 Siwah Maret tahun 2023. Guru-guru si kelengi Tuhan menakan bahan sermon ta mari ras kita toto si pindo gegeh man Tuhan. Bapa kami sini surga bujur katakan kami man bandu Tuhan. Ibas Pak Sendai berikan dua waktu man kami gunar sikap. Ibas kami rebahan sermon kebaktian anak dan remaja. Pengharapan kami maka Tuhan singkuhi bahan sermon enda. Gelah retangkas nakata di bata, surah-surah di bata man kami krina. Pelayan KKR bagi EP rengasupna kami. Nahkan surah-surandu nandangi anak KKR kami. Imenakan kami sermon enda ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Guru-guru si kelengi Tuhan, mari si oge kata di bata, si jadi bahan sermon ta, si benakan lebih bas ogenta si pemena, arpalaskan kitab padan sim baru, kitab Injil Yohanes bindu 10 telu, ayat 34 seh 35, bagian kata di bata. Perintah baru. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Maka mari kasih oge bahan bacaan guna kebaktian remaja. Enda arpalaskan kitab padan sindekah, kitab Imamat pasal 25 ayat 30 siwah se-40 sada bagian kata di bata. Perlakuan terhadap orang miskin. Apabila saudaramu jatuh miskin di antara kamu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu sampai kepada tahun Yobel, ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu. Ia bersama-sama anak-anaknya lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Sejenda kata di bata. Ia menjuah-juah membantah krina pelayan KKR GBKP japa peringan kita genduari sekita kubas bahan pedoman pengajaran ta ibas minggu enda kita ngerana karena engkelengi kala si deban atau nahkan penampat jana arah temata jenda ngerana karena diakonia. Guru-guru si kelengi Tuhan ijenda lead piga poin si iturikan membanta. Mekam si pertama renungan lebih man guru. Kai renungan man guru arah ogen tenda. Si keleng-kelengan saling mengasihi. Okay. Saling mengasihi. Enda medalana kita kari bengket kubas peringat-ingatan perayaan Paskah. Kenapa kita harus saling mengasihi? Dan apakah ketika kita mengasihi orang lain, kita sudah disebut sebagai orang yang sangat baik? Apakah mengasihi itu sama seperti membayar utang? Lang. Engkai maka kita harus sikeleng-kelengan. Jawabannya sadangan sa. Sebab ngoleben kita ngalokan ke kelengan ini. Jadi ketika kita mengasihi orang lain, itu bukan hal yang luar biasa, itu memang sebuah kewajiban. Wajib kita kelengi kala. Jangan adilah kita nahkan kekelengan man kala, kita rutang man di bata. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan contoh teladan. Ibrei kena anak nasi tonggal. Ya, kita masuk kubas minggu pasion selanjutnya. Ibas minggu enda. Pasion enda ngerana karena kuga di bata menuduhkan perdalanan menuju kayu salib Via Dolorosa. Uga ia nuduhkan kekelengan naman manusia padahal itakna bastan kala si ikelengi neka, bastan kala si ilayani neka, bastan kala si lanandai ia si tuhuna ije mepagi ia yendeskan yuru-uru jana ibaba kuruk Golgota.
luar biasa. Jadi kalau ada pertanyaan membantah guru, apakah kita harus mengasihi orang yang sebelumnya pernah menolong kita, yang pernah mengasihi kita? Jawabannya tidak. Bukan itu alasan mengasihi. Alasan kita mengasihi hanya satu, perban di bata ngoleben nahkan kekelengan membantah arah kematian anak-anak ikayo persila. Ya, hanya itu jawabannya. Maka nahkan kekelengan itu adalah sebuah kalimat perintah membantah bagi mana anak-anak. Jadi mari sinan ugani na bas ogen ta enda simulakan man anak balita ras anak kecil temana dia onia. Kalau kita baca bahan kita, aku memberikan perintah yang baru kepadamu. Berarti nahkan kekelengan perintah. Ingat, perintah berarti harus dikerjakan. Li tugas gereja ibas gereja anta telu bagin ya, tri tugas panggilan gereja: marturia, koinonia, diakonia. Kaisi telue jana warianda sadan sasi bahas. Kali marturia berarti bersaksi, koinonia persekutuan, diakonia pelayanan. Jadi tiga itu adalah rangkaian yang tidak bisa terputus. Bersaksi saja, bersekutu saja, tapi tidak ada aksi, wuli gunana. Jadi kita bersaksi di dalam sebuah persekutuan, lang likang leba jalmer saksi lalak ku gereja lang, lamrat dia pulung, salah. Ku gereja saja kah, tapi lah pernah naksikan buah kini terkena arah diakoniana, pincang kang. Jadi bersekutu, bersaksi, dan kita lihat itu melalui diakonia, diakonos, melayani, pelayan meja. Dia akan memberikan diri sebagai hamba, menghampakan diri kepada orang lain. Jadi ibas kita nahkan kekelangan hati-hati. Karena konsep kita selama ini, kadang-kadang kita membuat target bahwa kita akan memberikan aksi diakonia ke A, B, C atau panti asuhan A, B, C, seolah-olah mereka itu adalah objek. Hati-hati membantah. Kari Bacis katakan dalam momen Paskah kita suka sekali membuat sebuah kegiatan dalam berbentuk kunjungan sosial atau berbagi. Tapi ingat, ulah si bahan konteks berbagi enda, nah kan diakonia enda bahan kalake jadi objek dan kita sebagai subjek. Tidak. Si bahan aksi diakonia man kala si deban kita kan ngolaben kita ikalangi Tuhan. Makasih kalangi kala. Maka hati-hati kalau kita dengan postingan-postingan. Tidak salah di posting ya. Karena tergantung motivasi, kadang-kadang tergantung angle-nya. Mun si postingnya adalah menuduhkan kegelangan, tapi kadang-kadang sudah pamer ya. Hati-hati kita dengan postingan. Ulah kari belinin postingan na asangkan makna kegiatan. Postingan kari ngolben darat kegiatan ngadu. Maka ulah kelsiban orang lain jadi objek mukuah hati. Maka katakan mulai anak balita. Kain nina teks takin jena. Alin nina tema man anak balita di piga-piga sasaran balita. Nina jenda menyebutkan tema diakonia. Apa itu diakonia? Ibas pemikiran anak-anak ka. Nah kan kekelengan memberi diri. Gua minta membahasakan sama anak-anak. Nah kan kekelengan suka berbagi. Dalam konteks apa? Anak balita, anak kecil. Dengan kita dengan bateta balita anak kecil. Ugani na berdiakonia. Ia pede ba angkip orang tua na dengar. Tentu dia anak bateta bawah 3 tahun balita si masih didampingi orang tua. Engkai maka diakonia tetap si tanamkan sebab target renungan tak enda laboman anak tengen tapi orang tua nak. Kenapa? Supaya selain di gereja orang tua juga mendampingi anak, memberikan pengarahan pada anak, memberikan teladan kepada anak bagaimana sebenarnya pesan-pesan rohani kepada anak-anak. Maka orang tua nak bacing si pesan. Kalau kita bingung suruh guru kelas balita anak kecil wah ini kami ngatakan sementara orang tua anak ngeda bahas mankot bahim palita. Iya, orang tua nape perlu dikatakan apa itu diakonia? Diakonia itu memberi diri. Diakonia, diakonos, melayankan diri. Jadi kaisi bere ibas diri taman kala enggur diakonia. Contoh, kundulia, membaci geser siti glasiat teman na, cuma lagi geser sa.
Ada orang yang sudah nyaman di tempat duduknya karena agak di pinggir begini. Malas ya aku tengah. Orang yang mau berbagi tempat duduk dengan temannya itu adalah konsep diakonia dengan versi anak-anak. So anak-anak yang dalam buka kelia berdiakonia eta si berikan baju bekas ta, si taruhkan kubas panti asuhan, lengas aku je konsep ya, lengas aku je konsep anak balita. Berbagi apa yang dia punya itu adalah bentuk memberi diri kepada orang lain. Bergeser tempat duduk, berbagi tempat duduk, berbagi meja di meja anak kita sebenarnya anak balita, berbagi tempat duduk di tikar ya, atau berbagi makanan lah buka makas ada gelas begelangnya, atau berbagi alat peraga kalau mungkin kita berikan, artinya ngit ia mereka silik bas diri nih teman-teman la alu terpaksa, la ngandung, la merawa. Ugam kak nu ngajarkan sebagaimana anak-anak ta. Iya. Enda me konsep man anak-anak ta berdiakonia berarti engkelengi dengan memberi diri berarti kelengate anak ta. Selanjutnya kai nina jenda perlukah si tuduhkan man anak kecil ya, anak kecil yang ngulik tingkat tenang menyebutkan dasar diakonia. Dasar nandai si masuki enda mau minggu pasion. Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai. Tidak ada alasan untuk tidak mengasihi orang lain. Karena ciri-ciri anak-anak Tuhan adalah suka mengasihi. Endang gue tambahan mana anak kecil, bagaimana mana anak tangguh. Uga contoh-contoh mengasihi. Apakah mengasihi itu harus keluar? Lah, di rumah lebih. Bagaimana anak mengasihi orang tua? Bagaimana anak-anak mengasihi kakak, abang atau adiknya? Bagaimana anak-anak mengasihi orang yang ada di lingkungan keluarganya, misalnya ART, atau misalnya keluarga yang tadi ngeras ia kos bagi jenaria sekolah. Apakah dia boleh semena-mena kepada orang yang ada di lingkungan keluarganya, ataukah dia boleh menempatkan dirinya menjadi orang yang memiliki sama hak bagi sama kewajiban? Artinya kai silis basia lape pindokala ngit dia mereka itu konsep mengasihi. Jadi anak kecil sudah mulai dituntun untuk peduli, metengat man sekleotna dimulai dari lingkungan keluarga, maka masuk ke lingkungan sekolah, maka masuk ke lingkungan teman-temannya di KKR. Ia harus diajari bahwa peduli itu bukan karena program atau instruksi, tapi karena tergerak hatinya untuk nahkan kekelengene. Baca dalam Indo contoh-contoh dalam bentuk gambar atau studi kasus ya. Banyak bentuk-bentuk bahwa anak kecil juga sudah bisa memberikan aksi diakonia. Dan diakonia itu simulai lalap dari kata dasarnya ya, diakon, memberi diri, menghambakan diri. Maka tugas pertua harus diakon berbeda pas gereja. Pertua itu mengajar, diakon itu melayani. Maka pertua misalnya mengajar katekisasi, penggembalaan, konseling, didiakan kunjungan sakit, kunjungan pernikahan, sukacita, pelayan meja, nikapkan kerina, perlengkapan perjamuan kudus. Karena memang spesifiknya diakan itu adalah menjadi pelayan, tapi pelayan Tuhan lah, bu pelayan kala bagi sidahna pelayan bas darat. Ya masuk kita ke bagian anak tanggung. Kayak penekanan bahasa anak tanggung di IP 2 agenda menjelaskan arti diakonia kembali. Maka menjelaskan dasar-dasarnya. Di sini kan dia kujaka ya dasarnya. Adi dasarnya jenda nina. Kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Berarti dasarnya dari perban go kelengi Tuhan, maka kita harus keleng-kelengan. Jana kita akan diakui sebagai murid Tuhan jika kita saling mengasihi. Ingat bahwa pengakuan itu berasal dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Maka saya katakan ciri-ciri anak sekolah minggu, ciri-ciri anak Tuhan adalah pengasih. Maka baca si manbana kayaknya si bayang kendu. Sebelum kita masuk ke poin ketiganya, di Lilik Jenda katakanlah mengungkapkan pendapatnya tentang diakonia. Kayak si bayang kendu tentang diakonia di Paskah kita tuh ada ide, ada saran. Ada mungkin ada ide dan saran. Coba kasungkun tah ingat dengang tahun si lewat kayaknya si ban aksi diakonia ta menyambut Paskah di gereja kita. Begitu. Mungkin baca ingat deba baca lain atau bisa kita tanya apa yang Anda lihat di luar sana, kegiatan sosial yang dilakukan oleh gereja, persekutuan orang-orang Kristen untuk menolong orang lain atau untuk menunjukkan betapa kita peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita.
suruh ia mengungkapkan pendapatnya atau perasaannya. Bagaimana itu? Maka adilitkah ia singgo pernah mengikuti aksi diakonnya? Pasti sudah ada ya. Uga perasaan do pada saat kamu memberi bantuan, misalnya dalam bentuk sembako, kunjungan-kunjungan ke tempat tertentu, bagaimana perasaannya? Maka membantah kalau kerina guru-guru, mungkin kalau sudah ada yang berprogram tahun ini atau yang sudah lewat atau yang akan memprogramkan, tidak harus di momen Paskah, karena berdiakonia di sitemai Paskah maka kita diakonia setahun sekali kan jajal Messi sampati. Berdiakonia ini bukan hanya di Paskah, di Natal, setiap saat adina memang si programkan untuk berdiakonia, kita bisa saja. Maka si baba anak-anak lah boglah nuduhkan ia lebih hebat dari orang yang dikunjungi, tapi sekali lagi melatih kepekaan jiwa dan rohaninya. Kalau ke pembeli pasu-pasu Tuhan bangku, maka aku itu Tuhan nampak dia. Jadi lali basia konsep aku lebih hebat dari dia. Maka konsep perdiakonia yang salah akan membuat sepihak tinggi hati, sepihak menjadi korban. Tapi dibeluh kita mendampingi, ras nerangkan kaikin diakonia, maka si iberepe labo merasa dia adalah orang yang kecil. Tapi yang memberi diakonia, yang melakukan aksi diakonia juga tidak merasa dia adalah orang yang superstar, lebih tinggi dari yang lain. Tapi dia melihat ini adalah tanggung jawab bagi kita dia anak Tuhan. Jadi dia merasa justru kemana lagi kita berdiakonia? Kai nari baci si ban, ujaka deba target diakonia, tak kai deba baci si pepulung. Ayo bagi karya dia anak tanggung. Maka masuk kita ke remaja. Bahan remaja ini bacaan di kitab Imamat berbicara tentang peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ijai sada tradisi, sada budaya yang sekarang tidak terjadi lagi. Mungkin ada sedikit pengantar juga harus diberikan kepada anak-anak remaja. Tak ulah kayak bingung, kayak sih terjadi. Ibas kitab Imamat. Iya, bas kitab Imam Enda berbicara apabila saudaramu jatuh miskin sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, janganlah memperbudak dia. Kayak maksud Nenda, lagi kejadian mirip bagi Gundari di kalak rutang manbanta, maka tertekan ia arah bungana atau tertekan ia arah balas budi dalam bentuk yang lain. Di tradisi orang Israel, ketika seseorang memiliki utang kepada orang lain, itu harus dibayar dengan lunas. Adilah galardukam harus memberikan dirindu dan anak-anak menjadi budak mereka, dan itu tidak dilarang oleh undang-undang karena begitulah tradisi. Maka adilah tergalarna sehmati ia jadi budak, dan menurut pengalaman tidak akan ada seorang budak pun yang sanggup membayar lunas utangnya, karena utang itu akan terus menumpuk, terus berbunga, terus regalangna. Tapi apa kata firman Tuhan pada saat itu di kota ini? Olah pelepas du kala jadi budak di antara anu, tapi taling ia raskam lah bagi budak. Banlah ia tetap bagi manusia bebas walaupun dia tinggal bersama dengan kita. Dan pada tahun Yobel, bebaskanlah mereka dari segala utang-utang. Tahun Yobel itu setiap 7 tahun ya. Jadi bagaimana kalau terjadi di sekarang? Setiap 7 tahun bebaskan jelme arah utang-utang labo bagaimana maksudnya. Ada saatnya tradisi itu juga dipenuhi dengan sebuah tradisi yang baru yang disebut dengan tahun Yobel. Dan tahun Yobel adalah tahun pembebasan bagi orang-orang susah, orang-orang miskin. Dan jadi semua orang Israel harus bisa membebaskan mereka dari keterikatan utang. Kai tujuan teks eda man kita. Jadi anak remaja ta ijenda marisinan apa pesan untuk remaja melalui teks di kitab Imamat dan pesan Yesus di dalam kitab Ogen si baca pemenang bahas kitab Yohanes. Diakonia artinya melayani. Ini kata kunci si baca si sebutkan kari man anak-anak ta. Khusus nama anak remaja baca kari ijenda si pindo ia mereka pendapat pandangan opini na tentang berdiakoni. Gela ulah kari bos gereja tadakam ibagi piga-piga bidang ya lid. Kabit marturia, kabit koinonia, kabit diakonia. Si lid bas pikiran kala adalah diakoni ini bergerak adalah bas kala mate, kala erzabu, lagi. Si bagi-bagian kala sakit. Bahkan jauh dari pandangan kita secara umum melibatkan anak-anak KKR
ikut dalam pelayanan diakonia. Sebab diakonia ndak siapa orang tua. Contoh, bas kata ngapuli, nah kan kata pengapul. Berapa gereja yang melibatkan anak KKR? Di anak permata, boy gereja sudah melibatkan, mungkin melibatkan ada yang tidak ya. Tapi berapa gereja yang melibatkan anak KKR di dalam pelayanan diakonia yang dilakukan oleh Runggun? Dengan momentum tahun pelayanan Sigundari ya, menjadi pelaku aktif di dalam pelayanan, jemaat dilibatkan sebanyak mungkin. Usur kalau mungkin di bidang apa kira-kira kita bisa aktif. Ulah kali si bahan-bahan itu na ngombe sa pelayanan si ikuti jemaat dungna lane ratur. Ada banyak pelayanan yang bisa diikuti, bahkan pelayanan itu mungkin sangat kurang sebelumnya untuk diikuti atau disentuh oleh jemaat. Ela adalah salah sadap. Bagaimana kalau kunjungan sakit? Ela naik ke rumah sakit ya, misalnya ke rumah-rumah. Kunjungan sakit ke rumah atau kan kata pengapul. Nah pada setiap rumah si persempit saja lebih. Mungkin kunjungan sakit itu sada adilit orang tua si sakit mungkin di anak-anak KKR. Kenapa tidak KKR yang kita buat bawa nyanyi atau doa? Labo karikas nakal si pindo tapi ia nalam kenca di si babakin dari luah diakonia adi ibasnah kan kata pengapul lakal gia krina anak remaja mabacing si babar sanak tanggung mbabaran de anak remaja juga sudah bisa nurikan pengejapan mereka tak pergegah. Mungkin sekali dua kali mereka tidak berani, tapi selanjutnya mereka sudah punya pengetahuan. Oh bagaimana kepekenah kata pengapul etahna budaya, etahna pelayanan gereja, dan etahna bahwa dia diperhitungkan di dalam pelayanan gereja. Endalang si aja ia berdiakonia keluar hanya memberikan bantuan, memberikan sembako. Maka bas pikirna mindsetnya diisi dengan dinar diakonia nih nah kan sembako. Padahal diakonia itu bentuknya sangat luas. Maka baca si mulai bas gereja ta. Adina bas pelayanan KKR saja. Mungkin di piga-piga kita sirban pelayanan adilit KKR sakit, ada kunjungan KKR Runggun dengan melibatkan anak-anak dalam kapasitas kategorial KKR. Bagaimana kalau kita perluas itu bekerja sama dengan Runggun? Jadi kegiatan Runggun itu juga melibatkan KKR. Melayani. Bagaimana dalam petugas kebaktian minggu? Apakah harus di ulang tahun kategorial tertentu? Maka ia jadi petugas. Nah, misalnya memperingati hari ulang tahun KKR. KKR jadi kolektan, KKR singalong-ngalong tamu. Jadi setahun sekali saya ulang tahun. Apakah setahun sekali? Maka si suruh ia melayani di gereja. Ini jadi sebuah pergumulan kita atau ide kita di musyawarah di jemaat. Musyawarah di Runggun ini baci kari usul kendu bas bidang kain enda KKR enda baci melayani lah terjang mereken sen atau bantuan sembako, tapi mereka dirinya jadi pelayan di gereja enda dalam bidang sosial apa maka baci si masukkan ibas pemasuk-masuk acara adat. Ada momen-momen tertentu yang bisa diisi oleh KKR, bukan guru KKR saja ya, bisa diisi KKR. Diakonia. Jadi konteks diakonia itu kita perluas lagi. Isi nakal dai, kan kekelengan melayani dengan kasih. Jadi labo melayani dengan tekanan atau keterpaksaan, atau lebih bahaya melayani dengan publikasi. Bukan dilarang untuk publikasi di medsos ya, tapi jangan tujuan utama publikasi. Kamu mencapai sa kayak motivasi Hindu. Kita cuma tahu, tapi ya kadang-kadang saya merasa miris juga kalau ada orang pelayanan tapi diposting dengan pasien-pasien yang dalam keadaan ya mungkin labo ya tertawa lah ya kundul posisi tidak sadar di ruangan khusus siswa bagi labo kelkuakap tujuan diakonia bolehlah kita melihat apa saja yang layak kita post, apa yang tidak. Anak-anak tabat cici ajari. Bahkan kalau di media sosial kan dilarang itu atau di blur, dikabur sesuatu yang kita rasa itu tidak penting untuk umum dipublikasi. Itu yang penting bentuk pelayanannya atau orang yang dilayani. Ulah kari si foto kita nda pelabo yang nyaman tapi perbanan si alo kena kal bantuan ta bagem gia hari tena. Coba kasung kun anak remaja wah pandangan du berdiakonia dengan memposting bagenda. Mungkin ada beberapa pendapat yang tidak sama. Arah saja kita belajar bahwa berdiakonia
Tujuannya adalah untuk melayani. Dasarna arkitektur Kristus nggoleben ngelayai, nggoleben engkelengi kita dengan sepenuh jiwa. Jadi bagaimana sebenarnya berdiakonia itu? Memberi dengan sepenuh jiwa yang tidak terukur oleh materi. Maka bas pelayanan uga pe kesibukan ta asal ngosi tetapkan pelayanan, tentu banyak orang yang mau mengatur, mengkondisikan waktunya. Kenapa? Karena mereka ingin memberi sepenuh hati. Dagi bagem pelayan KKR Krina, baci kari Iramundu, mungkin ini adalah bagian dari penampat Malbanta Krina guna bersiap ibas pelayanan tak. Kami maka Tuhan si menyempurnakan kata enda rasi nampati kita Krina pelayan KKR ijapa PK melayani guna rangasupna kita berdiakonia ibas pelayanan ta rasa babaya anak-anak ta guna ngasup jadi orang-orang jadi contoh yang baik di dalam berdiakonia. Terpuji gelar Tuhan. Mari ras kita toto. Bujur Bapak katakan kami man bandu sampati kami dalankan katandu pasu-pasu Krina pelayan KKR singelai ibas kebaktin enda kami maka ibas penampat Tuhan rengasuk na iya nahkan kata di bata bagi surah-surandu ibas gelar Yesus Kristus kami toto. Amin. Mejojo amal banta Krina Tuhan si masu-masu.